Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi Universitas Tekkom. Untuk pertemuan pada kali ini kita bicara mata kuliah database server ya untuk semester 3. Oke, seperti biasa ya untuk pengabsenan syarat masing-masing sudah saya linkkan ya di sana ya. Jadi kalian tinggal klik saja seperti biasanya, tidak perlu saya terangkan kembali ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, ini sudah ada beberapa yang hadir ya, hadir lebih awal malah. Sambil menunggu teman yang lain segera gabung, kuliah akan segera saya mulai, tunggu beberapa saat lagi.
Oke, karena sudah ada beberapa yang hadir ya, mungkin akan segera kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk mata kuliah database server ya, tentunya ini adalah karena pertemuan kedua ya. Nanti kita bahas satu persatu di antara database server itu apa saja. Kemarin kan sudah saya sebutkan ya pada saat pertemuan awal ya. Jadi nanti ada beberapa ya. Salah satunya ada SQL, Microsoft SQL Server ya. Kemudian ada MySQL, kemudian ada Oracle dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk beberapa database server ya, atau server database. Jadi nanti kita bahas satu persatu ya. Untuk mungkin untuk fokusnya nanti untuk semester ini mau nanti akan saya fokuskan satu server ya. Kita memakai apa nanti tergantung ya. Nah, setelah semuanya saya jelaskan mengenai database server itu macamnya, jenisnya, dan pengertiannya, nanti setelah UTS barulah kita ke praktikum ya, atau ke praktik dalam pembuatan database dengan menggunakan server ya. Jadi tidak seperti pada kemarin mungkin kalian hanya membuat database-nya saja tapi tidak menggunakan server ya. Tapi nanti untuk praktiknya adalah menggunakan server agar lebih tersimpan keamanannya juga ya, karena sudah masuk server. Nah, untuk hari ini memang saya akan membahas mengenai SQL Server ya. Ini juga salah satu daripada database server ya. Nanti kita bahas mengenai sekilas mengenai SQL Server itu seperti apa. Kita bahas tentunya ya. Nah, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bahas untuk database server yang lainnya mungkin ya. Nah, setelah UTS nanti barulah kita fokus ke salah satu database server ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Semisal kalian untuk semester ini membutuhkannya dalam hal ke web, mungkin bisa menggunakan MySQL, ataupun hanya menggunakan database dokumen kemudian menggunakan SQL Server Microsoft, itu bisa saja ya. Tapi yang kalian tidak usah memikirkan yang hal semacam itu ya. Intinya kalian nanti mengikuti materi-materinya dulu ya. Materinya mengenai database server ya, database server, kemudian penjelasan masing-masing dari jenis database server itu nanti akan saya jelaskan satu persatu, pertemuan demi pertemuan ya. Nah, hari ini kita langsung saja ya untuk membahas Microsoft SQL Server atau Server 2000 ya. Oke, langsung saja ya, sambil menunggu teman yang lain. Sudah ada beberapa yang hadir, sambil yang lain silahkan segera bergabung ya. Nah, kita ke pengenalan SQL Server dulu ya. Jadi untuk Microsoft SQL Server 2000 ialah perangkat lunak Relational Database Management System atau RDBMS ya, yang handal. Dirancang untuk mendukung proses transaksi yang besar seperti inventory, akuntansi, ataupun manufaktur dengan arsitek client server ya. Jadi dia juga memang lebih ke ini ya, untuk fungsinya untuk proses transaksi besar dengan menggunakan SQL Server. Nah, untuk selain SQL Server, misalkan MySQL, apakah bisa? Bisa. Sama ya, itu tergantung kebutuhan, tergantung pengaplikasian ataupun implementasinya saat kita gunakan database server itu akan kita gunakan untuk apa. Misal kita gunakan di dalam web. Nah, kalau kita ke dalam web, kita bisa ya menggunakan MySQL misalkan untuk servernya.
Nah itu kembali lagi ya ke sesuai dengan kebutuhannya. Nah dalam sistem client server ada suatu program yang meminta pelayanan khusus dan ada juga yang memproses pelayanan dari permintaan tersebut. Program yang meminta pelayanan disebut klien ya, sedangkan yang memberikan pelayanan disebut server ya. Ini antara klien dan server saya rasa paham ya. Nah, nanti ada untuk pemrograman client server ya sendiri di semester berikutnya mungkin ya. Nah, Microsoft SQL Server 2000 juga ditujukan untuk arsitektur ini. Nah, data disimpan dan diatur oleh server. Jadi database kita itu kita masukkan, kita simpan, kita atur oleh yang diatur oleh database atau oleh servernya atau SQL Server. Nah, sedangkan klien berinteraksi dengan user dan mentransmisikan user ke server. Jadi untuk klien di sini bisa kita umpamakan sebagai apa namanya untuk tempat ya atau komputernya yang misalkan untuk aksesan klien ya. Nah nanti bisa agar berinteraksi dengan user itu bagaimana itu ditransmisikan user ke server ya. Nah, SQL Server 2000 dapat dijalankan pada sistem operasi Windows Server atau Microsoft Windows 2000 Server dan dapat diinstal juga pada personal desktop di Windows 2000 profesional, Windows 98 dan Windows Millennium. Jadi seperti itu ya untuk SQL Server ini bisa dijalankan pada beberapa platform atau pada Windows 2000 NT, kemudian ada bisa juga sebagai personal desktop ya, misalkan kita gunakan di Windows yang selain itu kita bisa gunakan dengan personal desktop tentunya ya. Mungkin dari beberapa kalian ada ya yang mungkin masih membantu-bantu atau ikut bekerja mengenai transaksi ataupun akuntansi di tempat kerja kalian itu menggunakan ada yang menggunakan ya, beberapa menggunakan SQL Server dan server database lain. Loh, yang pertama kita bahas master ya. Master database ialah gabungan dari tabel-tabel sistem yang mencatat instalasi server secara keseluruhan dan seluruh database yang dibuat secara subsequent. Jadi master ini adalah gabungannya dari tabel-tabel data kalian, database kalian yang mencatat instalasi server secara keseluruhannya ya. Nah, database master sangat kritis pada sistem Anda. Jadi pastikan untuk membackup, mengkopinya. Operasi seperti pembuatan database lainnya, mengubah konfigurasi dan memodifikasi akun login akan mengubah database master. Jadi setelah melakukan aktivitas tersebut Anda harus membackup data master. Seperti itu ya. Semisal kalian mau mengupdate, mengubah dari tabel-tabel, kemudian loginnya, misalkan akun loginnya perlu ditambahkan ataupun diubah di password dan lain sebagainya, itu alangkah baiknya kalian membackup terlebih dahulu ya, karena database master ini sangat kritis. Sebelum melakukan sesuatu atau kegiatan diharapkan untuk membackup terlebih dahulu untuk database master ini. Kemudian dua model. Model database ialah template database. Setiap kali Anda membuat database, SQL Server membuat sebuah copy dari model untuk membentuk basis data dari database baru ya. Jika Anda menginginkan setiap database baru untuk memulai dengan objek tertentu atau izin, Anda dapat meletakkannya di model dan seluruh database baru akan mengikutinya. Sebentar.
Oke, maaf, kita lanjut ya. Kemudian ada TempDB. TempDB ialah database tempat menampung data sementara untuk wadah kerja kita. Nah, database ini akan dibuat setiap SQL Server di start ulang. Seluruh pengguna atau user mempunyai hak untuk membuat dan menggunakan tabel privat dan global, sementara yang disimpan di database atau TempDB tabel privat dan global mempunyai awalan crash ya dan crash. Ini adalah tempat menampung data sementara di SQL Server ya. Kemudian ada PUBS. Nah, database ini ialah database contoh yang sering digunakan untuk panduan belajar SQL Server ya. Anda boleh menghapusnya jika Anda tidak menginginkannya. Anda tidak perlu takut untuk membuat perubahan atau modifikasi pada database PUB karena Anda dapat menginstal ulang database PUB dengan menjalankan skripnya pada subdirectory install. Pada SQL Query Analyzer, buka file dengan nama PUB ya atau SQL dan eksekusi file script tersebut. Pastikan bahwa tidak ada database PUB di server Anda dengan mendrop database tersebut ya. Itu adalah PUB ya. Nah, ini adalah contoh database contoh yang sering digunakan untuk panduan belajar SQL server ya, maaf. Kemudian ada Nodewin. Database Nodewin ialah contoh database yang awalnya dibangun untuk digunakan di Microsoft Access. Nah, database Nodewin dapat dibuat dengan cara yang sama seperti database PUB, yaitu dengan menginstal instan WND SQL di subdirectory install. Jadi ini ada seperti tambahan ya. Semisal kalian menginginkan database Nodewin, kalian install di dalam SQL servernya. Nah, itu satu persatu ya, seperti tambahan ya, tambahan dalam penginstalan di database server. Nah, fasilitas-fasilitas penting untuk SQL Server itu seperti apa? SQL Server 2000 lengkap dengan fasilitas-fasilitas yang mempermudah pengguna menangani database. Di antaranya ialah yang pertama ada Web Assistant Wizard. SQL Server menyediakan cara untuk bekerja dengan internet menggunakan Web Assistant Wizard dan interoperability ya dengan Microsoft Internet Information Service (IIS). Meskipun Web Assistant Wizard dan IIS memungkinkan SQL Server data untuk digunakan dengan web page, nah, Web Assistant Wizard membuat file HTML dari query SQL Server sehingga membuat kita mudah untuk mempublikasikan data SQL Server di internet ya. Jadi Web Assistant Wizard ini adalah menyediakan ya cara untuk bekerja dengan internet menggunakan Web Assistant ini ya. Jadi dari pihak SQL Server sendiri dia menyediakan ya. Dengan apa? Dengan Web Assistant Wizard ya, untuk bekerja dengan internet itu seperti apa cara mudah. Nah, meskipun Web Assistant Wizard ini memungkinkan SQL Server data untuk digunakan dengan web page ya. Nah, Web Assistant Wizard membuat file HTML dari query SQL Server ya. Dia membuat file HTML diri dengan bahasa query SQL di servernya ya. Kemudian yang kedua ada fasilitas yang kedua ya, ada SQL Server Profiler. Jadi SQL Profiler ialah utility grafis ya yang mengizinkan administrator database dan pengembang aplikasi untuk memonitor dan merekam aktivitas database ya. Jadi dari administrator dan pengembangnya atau developernya itu diizinkan oleh SQL Profiler ya untuk memonitor, merekam database-nya ya. Nah, SQL Server dapat menampilkan seluruh aktivitas server secara real time atau dapat membuat filter yang terfokus pada aksi dari pengguna tertentu ya, aplikasi atau tipe-tipe perintah. Nah, SQL Profiler ialah perangkat yang sangat penting ya, yang penting untuk menyesuaikan tuning dan melacak kesalahan aplikasi, mengaudit dan memprofil penggunaan SQL Server. Jadi untuk bisa dikatakan ini kayak seperti ini ya, hak dari administrator ya, dia bisa melacak kesalahan dari aplikasinya, kemudian menyelesaikan saat ada tuning, kemudian mengauditnya, memprofil penggunaan SQL servernya itu
semuanya adalah di apa namanya di backup oleh SQL Server Profile ya, bukan di tapi dilakukan ya. Oke, kemudian yang ketiga ada SQL Server Service Manager. Jadi SQL Server Service Manager mengatur seluruh objek dari SQL Server ya, SQL Server Agent and MSDTC. Ia menyediakan cara yang mudah untuk memulai, berhenti, atau mengecek keadaan dari layanan yang ada. Seperti ini ya, SQL Service Manager untuk servernya. Ini tergantung nanti kalian ya pada saat mau menyimpan. Kemudian untuk servisnya SQL Server, dan ini nanti mungkin saya berikan pada saat ini ya, pertemuan selanjutnya ya. Semisal pada penggunaan SQL Server 2000 ini seperti apa, kemudian pengelolaannya, pembuatan database-nya itu nanti saya jelaskan pada saat pertemuan selanjutnya. Kemudian ada SQL Query Analyzer. SQL Query Analyzer adalah tool yang paling penting untuk belajar SQL ya. Nah, fungsi Query Analyzer ialah memasukkan perintah query untuk melihat data. Nah, tampilan pertama kali ketika masuk ke Query Analyzer adalah sebagai berikut seperti ini ya. SQL Server connect using SQL Server authentication login name password. Nah, misal ketika tampilan ketika masuk ke analyzer ya, Query Analyzer ya. Jadi untuk belajar SQL intinya untuk SQL Analyzer ini ya. Nah, jadi fungsi Query Analyzer ialah memasukkan perintah query ya. Nah, tentunya ya, karena untuk menggunakan bahasa query saat kita melakukan perintah, semisal katakan kita mau menginputkan data, insert data misalkan, ataupun insert tabel, atau insert row in tabel misalkan. Nah, di situ kan bahasanya masih menggunakan query ya, bahasa query SQL ya. Nah, nanti akan dieksekusi oleh SQL Query Analyzer. Nah, nanti setelah dieksekusi oleh analyzer tersebut, nanti akan ditampilkan hasilnya seperti apa saat kita menginsert misalkan insert data from database B misalkan. Nah, di situ nanti di database B akan terinsertkan sebuah data, misalkan insert tabel in database B misalkan. Nah, nanti akan muncul tabel baru. Nah, di dalam tabel tersebut nanti bisa kita inputkan lagi, insert tipe data in tabel row berapa misalkan, seperti itu ya. Itu adalah bahasa dari query ya, bahasa query yang nantinya pada SQL Server ini akan diterjemahkan ya oleh Query Analyzer, dan nanti akan barulah kita mendapatkan hasil ya, hasil setelah kita memerintahkan atau menggunakan bahasa query tersebut ya. Kemudian mengaktifkan SQL Server bagaimana? Nah, untuk langkah berikutnya adalah bagaimana melakukan aktivasi pada SQL Server 2000 ya. Atau mungkin untuk pertemuan depan kita lakukan untuk ini ya, untuk SQL Server, atau yang lain nanti bisa gampang ya menyusul ya. Nah, pertama klik Start, klik Program, klik Microsoft SQL Server, lalu klik Service Manager. Tentunya kalian harus menginstal terlebih dahulu ya SQL Server 2000-nya. Jangan kalian mengikuti langkah di sini, klik Start Program kemudian Microsoft SQL Server, kalian tulis ternyata tidak ada, kalian bingung. Nah, itu karena kalian belum menginstalnya. Kalau kalian sudah menginstalnya, nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, setelah Microsoft SQL Server, nanti kalian klik Service Manager. Nah, di sini ya, ini bisa kalian menghidupkan untuk start, continue, kemudian ataupun kalian stop. Nah, ini adalah kotak dialog SQL Service Manager pada saat awal kita menghidupkan database server, yaitu SQL Server ya. Nah, pada layar komputer Anda muncul seperti ini nantinya ya. Nanti bisa kalian praktekkan, semisal kalian ada yang beberapa yang sudah mempunyai SQL Server, bisa kalian coba ya. Atau kalau yang belum, bisa kalian download ya. Download yang free juga banyak kok, tidak usah khawatir. Untuk SQL Server 2000 banyak beredar ya di internet ya, kalau kalian mau mencobanya.
Nah, untuk SQL Server itu tidak hanya 2000 ya, sebenarnya untuk versi 2019 juga sudah ada sebenarnya, tapi kita bahas untuk 2000 saja yang sering kita gunakan dalam proses belajar mengajar ini ya, memang seperti itu. Untuk yang kedua, pada gambar 24 terdapat beberapa kotak pilihan dan tombol pilihan. Nah, kotak server untuk memilih nama server yang akan dikontrol ya. Nah, di sini ada kotak server. Kotak server adalah memilih nama server yang akan dikontrolnya sesuai dengan nama server kalian. Kemudian kotak service untuk memilih spesifikasi service yang diinginkan. SQL Server, Microsoft Distributed Transaction Coordinator atau SKI atau server agent ya. Kemudian ada di sini tombol start ya. Nah, ini start, ada stop ya. Nah, untuk tombol start untuk memulai SQL Service itu bekerja, dan untuk stop untuk menghentikan SQL Service pada saat kalian sudah berhenti memperkerjakannya atau menggunakan SQL Service itu sendiri. Seperti itu ya. Kemudian tugas SQL Server Enterprise Manager. Nah, Enterprise Manager adalah bagian dari Microsoft Management Console (MMC) ya. Adalah MMC itu apa? Pusat aplikasi yang digunakan untuk semua aspek dari sistem yang berjalan di Windows 2000 Server. Nah, Enterprise Manager berisi tool untuk konfigurasi manajemen instalasi SQL Server. Nah, Enterprise Manager dapat melakukan tugas-tugas sebagai berikutnya. Register server tentunya pada saat awal untuk regis ya. Kemudian konfigurasi lokal dan remote server. Nah, ada konfigurasinya juga. Konfigurasi manajemen instalasi multiple server. Setelah itu setup login, sekuritas, dan menambah user, sistem administrator atau operator pada saat kalian semisal mau menambahkan untuk user ya. Kemudian ada mendaftarkan password untuk sistem administrator atau SA ya. Kemudian membuat dan menjadwal job, membuat alat dan konfigurasi SQL Server untuk komunikasi ke sistem administrator melalui email. Setup dan manajemen database, tabel index, view, storage, procedural, string, kemudian default, backup, service, dan error log. Nah, memanage SQL Server yang lainnya. Nah, ini adalah tugas daripada SQL Server Enterprise Manager ya di dalam SQL Server atau di database server yang khususnya adalah SQL Server 2000. Nah, untuk mengaktifkan SQL Server Enterprise itu Manager itu sendiri ada caranya sendiri ya. Nah, tadi kan kita sudah mengaktifkan untuk SQL servernya. Nah, nanti untuk Enterprise-nya juga kita aktifkan sendiri ya. Klik Start, kemudian program seperti biasa ya kalau di Windows kalian masing-masing. Kemudian klik Microsoft SQL Server. Nah, di situ nanti ada pilihan lagi, klik bagian Enterprise Manager. Nah, sambil Anda menentukan pilihan, perhatikan senilai berikut. Nah, di sini ya. Kalian klik di sini Start Program Microsoft SQL Server, kemudian Enterprise Manager untuk mengaktifkan SQL Server Enterprise Manager. Jadi kalau kalian hanya menginstal untuk SQL Manager saja, Microsoft SQL Server saja, itu nanti belum ada Enterprise Manager kalau kalian belum mengaktifkannya untuk SQL Server Enterprise Manager itu sendiri ya. Jadi memang berkesinambungan antara di dalam program atau software tersebut itu ada beberapa yang perlu diinstalasi kembali untuk dapat digunakan semestinya. Semisal untuk Enterprise Manager itu fungsinya tadi sudah saya jelaskan, berarti tanpa kalian mengaktifkannya tidak bisa memfungsikan yang tadi saya katakan ya. Bisa difungsikan setelah kalian mengaktifkan untuk Enterprise Manager-nya ya. Bisa kalian lihat di sini ya. Oke, seperti itu saja mungkin ya untuk pengenalan SQL Server ya. Untuk lebih lanjutnya nanti akan saya buatkan mungkin atau saya tutorial atau praktekkan langsung juga tidak apa-apa mengenai SQL Server ya. Untuk pengaktifan dalam Enterprise Manager-nya itu seperti apa juga. Kemudian tadi ada beberapa fitur yang perlu di
instalasi kembali. Nah, di situ mungkin nanti akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, ini sudah banyak yang hadir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti untuk perkuliahan ini ya. Jadi hari ini memang kita hanya membahas mengenai SQL Server ya. Masih banyak lagi untuk database server yang harus kita bahas sebenarnya ya. Nanti kita fokuskan setelah UTS, nanti kita fokuskan ya salah satu saja yang akan kita bahas lebih dalam. Nah, setengah semester itu kita akan membahas satu database server saja. Nah, untuk sebelum pertemuan awal sampai ke berapa berarti? 7 ya. Sampai 7 nanti itu kita bahas jenis-jenis daripada database server yang kita kenal ya. Jadi kita akan membahas beberapa database server. Untuk hari ini kita cukup membahas untuk SQL Server ya. Untuk kedepannya kita akan membahas server yang lain seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang dipertanyakan atau untuk materi nanti bisa saya share di Classroom ya. Ini nanti untuk jendela server Enterprise Manager-nya seperti ini nanti untuk tampilannya ya setelah kita aktifkan. Sambil saya cek di Siakat ya. Untuk materi saya share langsung ini sambil saya share ya biar nanti buat bahan belajar untuk kalian. Hari ini adalah database server ya. Biar tidak lupa ya, saya langsung share saja, nanti takutnya ketinggalan lupa ya. Oke, karena tidak ada yang dipertanyakan saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua ya yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini ya dengan mata kuliah database server. Pada topik hari ini adalah membahas mengenai SQL Server, dan untuk pembahasan lain database server lainnya kita akan bahas lebih lanjut ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, karena tidak ada yang dipertanyakan saya rasa cukup. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.